all nations need some such conception and ideal. If they do not have it, or if it becomes obscure and obsolete, then Karena kita disuruh milih. Kalau pulang, ya pulang itu berarti kamu mendukung Soeharto. Tapi karena peristiwa 65 Bapak tidak bisa kembali. Iya. Tidak bisa kembali atau takut kembali? Tidak bisa kembali karena saya dicabut paspor. Udah merasa, oh saya sudah dikucilkan dari negeri. Take me home, bring me to my mother. Pelurusan sejarah itu harus terus didesakkan. Bagi mahasiswa yang menandatangani, mereka diizinkan pulang ke Indonesia. Bila tidak mau pulang ke Indonesia, paspornya tidak dikembalikan alias dicabut juga. Saudara, buku ini adalah sebuah saksi sejarah, kisah dari eksil yang diasingkan di negeri orang lain. Bagaimana hingga saat ini pemerintah melalui Presiden Joko Widodo sudah menyesalkan kejadian pada tahun 1965 yang menimpa para eksil dengan mengatakan itu adalah pelanggaran HAM berat. Namun hingga saat ini, para eksil masih terus bersuara. Lantas benarkah pemerintah sampai saat ini belum serius menangani para eksil atau kejadian yang menimpa para eksil ini? Dan juga, apakah betul para eksil ini masih belum diberikan hak-hak yang sesuai dengan permintaan mereka? Saudara, saksikan liputannya di program Berkas Kompas episode kali ini. Maka ikatan dinas harus bekerja untuk negara selama 3 tahun. Tetapi karena peristiwa 65 Bapak tidak bisa kembali. Iya. Tidak bisa kembali atau takut kembali? Tidak bisa kembali karena saya dicabut paspor. Saya tidak berusaha ini poin bahwa harus menutup sembilan dari saya dan akhirnya dalam seminggu sesudahnya saya menerima surat pemberitahuan bahwa paspor saya sudah itu dan saya Mereka adalah Sudaryanto Yanto Priyono dan Yaroni Suryo Martono. Di era Presiden Soekarno pada tahun 60-an, keduanya mendapat beasiswa dari negara, mengenyam pendidikan tinggi. Suryo ke Ceko, sementara Sudaryanto ke Rusia. Tapi gejolak politik di tahun 1965 memaksa mereka menjadi eksil, diasingkan, dan tak bisa pulang selama puluhan tahun. Bukan cuma Sudaryanto dan Yaroni saja, ribuan pelajar Indonesia lainnya di luar negeri terdampak di masa pergantian kekuasaan dari Presiden Soekarno itu. Terutama pelajar yang menimba ilmu di negara sosialis, sebab mereka dituding memiliki korelasi dengan PKI, Partai Komunis Indonesia. Per tahun 2023, Kemenko Polhukam mendata jumlah eksil di luar negeri. Korban peristiwa 1965 tersisa 139 orang. Mereka yang ingin pulang dan berbakti pada negara, usai menimba ilmu di luar negeri, malah mendapat label eksil. Bak terjeruji, tak bisa kembali ke negeri sendiri. Udah punya satu permintaan, katanya tersendat. Oh ya, apa? Kataku berdebar menanti. Take me home, katanya dengan suara yang serak. Yes, of course I will do, sahut saya segera sambil air mata mengambang. Please bring me to my mother, desah suara semakin serak, menahan tangis. Sosok ibu baya ini adalah Suryani Agustin. Ia istri dari mendiang Rusdi Marhun, seorang eksil asal Payakumbuh yang saat itu belajar ke Moskow, Rusia.
Agustin bilang meraih beasiswa ke Rusia jadi batu loncatan besar karena Rusdi datang dari keluarga sederhana. Sebagai sulung dari 7 bersaudara, Rusdi jadi tulang punggung keluarga. Sebab karena lumpuh, bapaknya tidak lagi mampu bekerja. Waktu itu, usia Rusdi masih 19 tahun. Suami Suryani ini bermimpi, usai meraih titel insinyur, akan lekas kembali ke Indonesia. Selain mengabdi pada negara, Rusdi bisa mengangkat derajat keluarga. Tetapi impiannya kandas sejalan dengan keadaan politik dalam negeri yang memanas. Rezim baru pimpinan Soeharto yang di tahun 65 mengambil alih kekuasaan dari tangan Soekarno mengirim surat pada para pelajar di luar negeri yang mesti mereka teken. Isi suratnya, Soekarno mendalangi kudeta yang terjadi di Indonesia. Para pelajar diminta mengutuk Presiden pertama Republik Indonesia itu. Rusdi tentu enggan membubuhkan tanda tangannya. Mereka sangat menghormati, dan memang mereka mau pulang untuk Soekarno. Boleh dibilang mereka mau pulang untuk Soekarno, untuk menyampaikan, ini loh Pak Presiden, kami udah belajar, kami udah nuntut ilmu. Kalau tidak tanda tangan ya paspornya nggak diperpanjang. Terus kalau yang tanda tangan pun boleh pulang, tapi sampai di Indonesia tuh kenyataannya dimasuk penjara juga. Agustin menuangkan perjalanan suaminya dari seorang pelajar lantas menjadi eksil dalam sebuah buku yang ia beri judul Mengapa Ingin ke Moskow, Uni Soviet. Termasuk salah satu bagian terperih kala sanak suaminya mengalami diskriminasi. Upaya Rusdi yang mencoba mengontak famili di Indonesia selalu nihil tanpa hasil. Sampai datang surat dari sang amai, yaitu Ibunda Rusdi. Isinya, kamu terus belajar, tidak usah pulang, jangan pulang. Amai sudah anggap kamu mati. Di Payakumbuh itu mereka didiskriminasi. Sebentar-sebentar Amai dipanggil. Sebentar-sebentar Amai dipanggil oleh itu Polres. Anak ibu mana dia? Mana yang satu lagi? Yang satu lagi? Amai bilang saya nggak punya anak saya udah mati katanya. Udah merasa saya sudah dikucilkan dari negeri saya gitu. Rusdi muda amat sedih. Lara menyelimuti karena ia tidak bisa pulang. Luntang-lantung di negeri orang tanpa status kewarganegaraan. Dari Moskow, Rusdi lantas berpindah-pindah negara hingga mendapatkan suaka di negeri Belanda. Di negeri kincir angin itu, ia membangun kehidupan sebagai pegawai swasta hingga menikah dengan Suryani yang merupakan ibu rumah tangga. Meski demikian, stigma masih melekat padanya. Orang-orang Indonesia di Belanda itu sangat tidak mau berhubungan dengan orang-orang yang terhalang pulang. Tahu dia dari Rusia, mereka langsung minggir. Gitu. Dan kalau punya ngobrol-ngobrol gitu, terus mereka tahu dari Rusia, mereka langsung minggir, langsung menghindar gitu. Karena memang sepertinya sudah ada peringatan dari kedutaan mengenai orang-orang ini gitu. Itu berarti tidak mau mengurus. Nggak mau berurusan. Bicara pun nggak mau. Rusdi baru bisa pulang kampung ke Indonesia pada tahun 1999 setelah pemerintah Orde Baru tumbang. Masih menyandang status kewarganegaraan Belanda, Rusdi menghembuskan nafas terakhir di tanah kelahirannya di Jakarta pada tahun 2019. Kekecewaan terbesarnya tidak bisa mengaplikasikan ilmu yang didapat untuk tanah air yang tak pernah pergi meninggalkan hatinya. Yang diungkapkan itu, saya harus membayar kembali utang negeri saya. Saya dulu disuruh ke sini untuk menjadi dosen di ITB. Saya harus mendidik mahasiswa-mahasiswa untuk jadi ahli teknologi, menguasai masakan sekrup aja kita ngimpor dari Cina atau dari negara lain. Memang nggak ada orang insinyur di Indonesia. Buntut gejolak politik tahun 65 tak cuma pelajar di luar negeri yang terimbas. Semua pihak yang dianggap memihak Soekarno bernasib sama. Ada juga yang misalnya diplomat yang saat itu bertugas di luar negeri dan kemudian merasa tidak aman
kalau pulang ke Indonesia, karena mereka juga katakanlah pendukung Soekarno. Tindakan itu sengaja dilakukan untuk mengetes gitu, apakah mereka itu mendukung pemerintahan yang baru di Indonesia atau masih berpihak kepada pemerintahan Soekarno. Dan ternyata ya sebagian besar dari para pemuda mahasiswa itu menolak untuk mengutuk pemerintahan Soekarno, dan akibatnya mereka dicabut kewarganegaraannya. Pada tahun 2021, Sochen Mersing dari School of Oriental and African Studies University of London mengklaim peristiwa politik tahun 65 menghapus satu generasi intelektual bangsa. Lebih dari 5 dekade berlalu, apa sesungguhnya harap mereka pada negara? Ada pengungkapan sejarah. Selama ini kan di dalam buku sejarah yang adalah versinya Soeharto. Soekarno menyadari betul peran pemuda-pemudi bagi keberlangsungan sebuah bangsa. Melalui pendidikan, Indonesia bakal tumbuh jadi bangsa yang besar. Karenanya, Soekarno yang bergelar sarjana teknik sipil dari kampus teknik besutan pemerintah kolonial Belanda mengirim pemuda-pemudi untuk belajar hingga ke negeri seberang. Makna kata merdeka buat Ibu? Kalau saya merdeka dari perspektif saya, yaitu merdeka dari penghisapan dan penindasan. Itu merdeka. Kata Indonesia? Kata Indonesia, ya itu negeri saya, tanah air saya. Itu. Tatiana Lukman tak pernah membayangkan bakal menghabiskan lebih dari separuh napas hidupnya terasingkan dari negeri sendiri. Hingga saat ini, Tatiana masih mencari jawab dari tanya, mengapa ia dimusuhi negara dan tak boleh pulang ke tanah airnya. Ia masih berusia 17 kala dibiayai negara terbang ke Tiongkok untuk belajar ilmu pertanian. Senasib dengan para pelajar lain, Tatiana turut jadi korban politik dari panasnya situasi di tahun 65. Paspornya dicabut karena enggan mengecam Soekarno. Karena kita tidak setuju dengan kudetanya Soeharto. Ya kita nggak mau pulang dong. Oh kita pulang ya ditangkap dong. Karena kita disuruh milih. Nah kalau pulang, ya pulang itu berarti kamu mendukung Soeharto. Pergi saya dari itu, tahun 65, tak terpikir bahwa puluhan tahun kemudian baru bisa kembali lagi. Nggak. Karena saya tinggalkan Indonesia tuh waktu itu dalam keadaan damai. Bertahun-tahun ia hidup stateless, alias tak punya kewarganegaraan. Tahun 70, Tatiana terbang ke Kuba untuk melanjutkan studi dan bekerja di sana selama 12 tahun. Setelahnya, ia ke Belanda mencari suaka. Tak ada komunikasi dengan keluarga yang begitu ia kangeni di Indonesia. Hampir, Tatiana berpikir jika keluarganya sudah mati karena kisruh politik. Sampai tahun 80-an gitu, Mbak. 80-an, Mbak. Saya eksaknya saya lupa kapan adik saya menemukan saya itu. Hampir 20-an lah, 20 tahun. Kalau adik saya nggak nikah sama orang bule, kita nggak tahu. Saya juga nggak tahu apakah bisa ketemu, nggak tahu. Karena kan keluarga saya kan termasuk keluarga yang di ini juga. Yang diancam-ancam juga. Bagaimana bisa keluar? Nyari nafkah. Adik-adik saya semua sekolahnya pun nggak bisa sekolah. Semua nggak bisa sekolah, putus semua sekolah. Maka Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie, yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003. Tumbangnya Orde Baru setelah 32 tahun berkuasa membuat Tatiana lega. Ia baru bisa kembali menginjakan kaki di Indonesia di tahun 1999.
Perempuan berusia 80 tahun ini bilang, cuma Gus Dur, satu-satunya presiden Indonesia yang berani meminta maaf. Ada kemajuan karena sudah mengakui, paling tidak hanya mengakui pelanggaran HAM ada. Tapi ya kemajuan itu dikerdilkan karena tidak mau menyebut siapa yang melakukan pelanggaran itu. Masa kayak orang mencuri, tapi siapa yang mencuri? Ya itu kan aneh, nggak logis. Tatiana amat ingin negara mau meluruskan sejarah agar para eksil tak lagi mendapat stigma. Ada pengungkapan sejarah, paling tidak versi sejarah dimasukkan segala macam versi, jangan hanya versi tunggal. Selama ini kan di dalam buku sejarah yang adalah versinya Soeharto. Tatiana yang menikahi sesama eksil dan menetap di Belanda ingin sekali pulang ke Indonesia. Tetapi ia masih bimbang. Saya nggak punya rumah, saya nggak punya penghasilan. Nah, siapa yang memberi saya penghasilan kalau saya tinggal di Indonesia? Jokowi hanya tinggal setahun lagi. Apakah kalau umpamanya Jokowi umpamanya mau dia memberi kita tunjangan apa segala, apakah itu akan terus sampai nanti kalau pemerintahan berubah? Nah, apakah mereka tidak berubah lagi politiknya? Di luar negeri, eksil terpaksa tak mengontak keluarganya. Sebab tak hanya stigma, para eksil juga dilanda ketakutan. Misalnya seorang kisah dari seorang eksil juga, yaitu Francisca Vanghide. Ini seorang tokoh yang perempuan yang luar biasa. Tahun 1985 itu ke Belanda, minta suaka ke Belanda dan diterima di sana 20 tahun kemudian. Jadi tahun 85, 20 tahun kemudian, tahun 85, dan di Belanda lah dia baru berani menelpon anak-anaknya bahwa dia masih hidup. Di bawah era Presiden Jokowi, negara memang mengakui terjadi pelanggaran HAM berat dan menyodorkan penuntasan secara no judicial. Di PD Aceh, ketika temu langsung dengan para korban pelanggaran HAM berat, Presiden Jokowi menawarkan rekonsiliasi, tak terkecuali bagi para eksil yang tersisa. Jika ingin kembali, jadi kembali, ya, saya gembira dan kita semua saya gembira. Untuk menunjukkan bahwa memang negara ini melindungi warganya. Daryanto, Pak Suryo, terima kasih. Silakan kembali. Keseriusan negara juga coba dibuktikan kala Menko Polhukam Mahfud MD dan Menkumham Yasona Lawli terbang ke Amsterdam, Belanda menemui para eksil 28 Agustus 2023 lalu. Anda adalah warga negara, Anda adalah pecinta negara dan kesatuan Republik Indonesia, dan Anda tidak pernah bersalah kepada negara ini. Akan tetapi, cukupkah itu memberi rasa adil bagi para eksil atas segala apa yang sudah mereka lalui puluhan tahun silam? Sebab bagaimanapun, para eksil ialah anak-anak bangsa yang terjebak dalam pusaran konflik kepentingan politik. Pelurusan sejarah itu harus terus didesakkan. Eksil ialah orang yang terusir dari negara sendiri. Para eksil korban peristiwa 1965 tak bisa kembali ke tanah air karena punya sikap politik berbeda dengan rezim Orde Baru. Mereka diberi stigma pro-komunis dan dituduh jadi cikal bakal pembelot. Termasuk para pelajar yang sejatinya merupakan insan pilihan yang mengemban tugas mengaplikasikan ilmu yang didapat bagi kemajuan bangsa Indonesia. Apalagi waktu itu Indonesia baru berusia 20 tahun merdeka dari Jepang dan Belanda. Tetapi selama puluhan tahun itu
para eksil menanggung luka, dicap sebagai pengkhianat bangsa. Saat ini, negara berupaya menghapus label yang kadung tersemat nyaris 6 dekade itu. Negara mencoba kembali merangkul eksil dan ingin memberikan keadilan serta menyelesaikan prahara politik yang dibiarkan lama menggantung. Mereka sudah 58 tahun rata-rata berada di luar negeri, tidak bisa apa-apa. Nah, sekarang kita katakan kepada mereka bahwa peristiwa politik itu sudah diselesaikan juga secara politik oleh pemerintah, yaitu dengan kita membuat penyelesaian non-yudisial, yaitu memberi perlakuan khusus, memberi santunan dan penyelesaian psikologis maupun sosiologis kepada para korban. Alih-alih jadi jalan penuntasan, upaya rekonsiliasi antara negara dengan eksil di era Presiden Jokowi serta penyelesaian melalui jalur non-yudisial dinilai cuma sebagai bentuk pencitraan. Semacam pencitraan menjelang akhir masa jabatan. Yang kedua, sekedar hiburan lah, kompensasi kepada ini tanpa mencoba menyatakan suatu kebenaran terhadap peristiwa itu. Setara melihat itu juga? Apakah ini hanya coba sebagai... Jelas, kalau harus setiap peristiwa penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat, unsur utamanya adalah pengungkapan kebenaran, ya, dan keadilan. Untuk memberikan kelegaan dan menghadirkan keadilan demi menegakkan demokrasi, pelurusan sejarah didesak dilakukan oleh negara. Sebab eksil ialah produk dari sebuah pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh negara. Pelurusan sejarah itu harus terus didesakkan, ya, dan pengungkapan kebenaran, ya, dan penyajian keadilan terhadap para korban, ya, karena korban itu saya kira dia sekian lama menanti keadilan, kebenaran, itu yang dibutuhkan ada sebenarnya pengungkapan kebenaran atas peristiwa itu. Menko Polhukam menjawab, negara tidak menyanggah bahwa betul terjadi kisruh politik di tahun 65 sehingga melahirkan ribuan eksil. Tetapi proses pembuktian dalam hukum yang rumit malah akan semakin membuat para eksil tak segera mendapat hak pemulihan. Tetapi hukum itu perlu bukti. Ya, kalau dibawa ke pengadilan, orang dituduh membunuh, lalu siapa pembunuhnya ini dulu kan? Mempersoalkan pelakunya ini, penyelesaian yudisial. Karena yang mempersoalkan pelakunya itu ada lembaga sendiri. Jangan tanya apa itu nasionalisme pada mereka para eksil. Putra-putri bangsa ini amat cinta Indonesia, meski di masa lampau mereka terusir dari negara sendiri. Saat ini, negara ingin merangkul kembali mereka yang pernah terasing. Negara menyambut siapa saja yang ingin pulang. Meski menawarkan kompensasi, patutnya negara tak alpa untuk menguak fakta dan meluruskan histori tentang sesungguhnya kebenaran yang terjadi.